Baik, kita lanjut ke pembahasan soal dari contoh soal 1 yang kedua ya. Jadi kasusnya untuk contoh soal 1 yang kedua ini adalah saluran trapesium, cuman yang kita akan analisis adalah nilai kemiringan dasarnya dan freeboardnya atau tinggi jaganya. Hampir sama dengan pembahasan soal yang pertemuan 8 kemarin. Baik, di sini diketahui perbandingan kemiringan salurannya adalah sama dengan 1 sama M gitu ya. Kemudian kedalaman airnya sebesar 0,8. Lalu untuk lebar dasar salurannya sebesar 2 meter dan N-nya diketahui sebesar 0,022. Kemudian nilai debit banjir rancangannya sebesar 4,11 atau debit yang melewati salurannya ya, kita anggap seperti itu. Besarnya adalah 4,11 meter kubik per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah S0-nya, kemudian nilai freeboard. Kalau freeboard dia W ya, sama dengan berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama yang kita lakukan apa dulu? Nah, yang kita lakukan pertama adalah seperti biasa, kita cari dulu nilai luasnya, nilai luas dari tampang saluran trapesium ini. Saya copy dulu rumus equation terusnya. Kita ambil rumus luas trapesium adalah B ditambah MH dikali H. Maka kita masukkan angka-angka dari parameter yang diketahui. Yang pertama adalah lebar dasar saluran. Lebar dasar salurannya adalah 2, M-nya adalah 1, kemudian H-nya adalah 0,8 dikali 0,8. Maka dari perhitungan A ini kita dapatkan nilai A sebesar 2,24 meter per segi. Per segi. Nah, langkah kedua yang perlu teman-teman tahu adalah apa? Ya, kita menghitung keliling basah saluran trapesiumnya. Keliling basah adalah P, maka kita tulis P. P untuk saluran trapesium rumusnya apa? Masih pada ingat? Rumusnya apa? Itu B plus 2H akar ya. Akar M kuadrat plus 1. M kuadrat plus 1. Oke. Kita masukkan nilai B-nya tadi 2 meter. Kemudian nilai H-nya adalah 0,8. M-nya adalah 1. Oke. Kita jumlahkan semua, maka kita dapatkan nilai P sebesar 4,26 meter persegi. Meter. Oke. Setelah kita dapatkan nilai P, maka setelah itu kita menghitung nilai jari-jari hidrolis tampangnya. Jari-jari hidrolis tampang itu dinotasikan sebagai R ya. R itu rumusnya adalah A per
P. Oke, kita hapus dulu ini. Maka upper P sama dengan A-nya kita dapatkan nilainya 2,24, kemudian P-nya adalah 4,26. Maka kita dapatkan nilai R-nya adalah sebesar 0,53 meter. Oke. Setelah kita dapatkan nilai R, maka selanjutnya adalah kita menghitung nilai kecepatannya. Nah, kita lihat dulu kasusnya di atas. Yang diketahui adalah koefisien kekasaran Manning. Maka kecepatan yang kita ambil di sini adalah kecepatan dengan persamaan Manning. Kecepatan dengan persamaan Manning kita gunakan rumus 1/n R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Kita rubah dulu. Maka hapus saja yang ini. Semarang biasa. Sama dengan 1/n R pangkat 2/3 ya. R pangkat 2/3 S pangkat setengah. Oke, kita dapatkan persamaan kecepatan, maka kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung di atas tadi ya. N-nya kita dapatkan di kasus sebesar 0,022. R-nya adalah 0,53. Kemudian S-nya adalah sebesar, ya ini yang belum diketahui ya. Nah, sekarang kita stop dulu sampai di sini. Yang ditanyakan di sini adalah nilai kemiringan dasar salurannya berapa dan nilai freeboardnya berapa. Kalau untuk freeboard mungkin kita udah tahu ya dari nilai hanya sudah diketahui. Nah, sekarang kita fokus dulu ke kemiringan dasar saluran. Karena yang kita ketahui di sini adalah parameter debit, maka kita gunakan parameter debit untuk mencari nilai kemiringan dasar. Maka yang kita gunakan adalah parameter debit. Parameter debit jika dikaitkan dengan kecepatan, maka kembali lagi ke hukum kontinuitas. Q sama dengan V per A, maka V sama dengan Q per A. Q per A ya. Q per A. Nah, hapus dulu. Oke. Kita dapatkan nilai Q per A, maka kita masukkan angka-angkanya. Q-nya diketahui tadi sebesar 4,11. Kemudian A-nya yang kita dapatkan adalah sebesar 2,24. Kemudian ini semua kita hitung sehingga akhirnya akan menjadi seperti 4,11 dibagi 2,24 adalah 1,83. Kemudian 1 per 0,022 ini kita bawa ke ruas kiri, maka akan menjadi kali 0,022 nya naik, maka sisa tinggal 1 saja dikali 0,53 pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah.
1,83 dikali 0,22 sama dengan 0,0403. Kemudian 0,53 pangkat 2 per 3 dikali 1 itu hasilnya adalah sebesar 0,65. Kemudian setelah mendapatkan hasil ini, maka kita dapatkan nilai S pangkat setengah menjadi, ini kita copy aja. Nah, ini 0,043403 dibagi dengan 0,65. Maka kita dapatkan nilai S setengah sebesar 0,061. Karena wujud S-nya masih dalam pangkat setengah, maka kita samakan ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk menyetarakannya, maka kita menghilangkan nilai pangkat setengahnya dengan cara sama-sama mengalihkan kedua ruas dengan mengalihkannya dengan kuadrat ya. Ya, ini kita copy. Ini kuadrat dan maka ini juga kuadrat. Yap, seperti ini ya. Maka kita dapatkan nilai S sebesar 0,003799. Ya, inilah yang menjadi nilai kemiringan dasar saluran untuk tampang saluran trapesium di atas. Angka yang ini menunjukkan bahwa kemiringan dasar saluran untuk saluran di atas itu tidak terlalu kasar karena angka S-nya adalah kecil. Selanjutnya kita cari freeboardnya. Freeboardnya gampang aja. W rumusnya itu adalah akar 0,5 dari kedalaman air. Maka kita masukkan rumusnya 0,5 dikali H ya. (0,5 dikali H berarti 0,5 dikali kedalamannya berapa tadi? Kedalamannya adalah 0,8. Maka kita dapatkan nilai W sebesar 0,63 meter. Nah, maka kita masukkan ke dalam sketnya di atas nilai S sebesar sekian dan nilai W sebesar 0,63 meter ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal 2. Nah, untuk contoh soal 2 ini bahasan kita sudah lebih banyak untuk parameter yang akan kita analisis, tapi tampang salurannya masih tetap berbentuk trapesium. Jangan lupa, yang pertama harus paling kita ingat adalah kalau bisa kita menggambar penampang melintang salurannya dulu agar kita punya gambaran jadi lebarnya seberapa, kedalaman alirannya seberapa, kemudian freeboardnya berapa, lalu jari-jari hidrolisnya juga seberapa. Nah, sekarang kita lihat dulu parameter-parameter yang diketahui. Diketahui nilai H-nya adalah sebesar 2 meter
sebesar 2 meter. Freeboardnya berarti 1 meter. Lalu nilai B-nya diketahui sebesar 3,2 meter. Oh ya, jangan lupa satuan juga ya teman-teman ya. Satuannya jangan lupa. Oke. Setelah melengkapi nilai dimensi pada penampang melintang saluran, maka sekarang kita tulis dulu parameter-parameter yang diketahui pada kasus di atas. Yang pertama adalah koefisien kekasaran Manningnya. Ini diketahui sebesar 0,012. Kemudian untuk nilai kemiringan dasar salurannya T0 diketahui sebesar 0,001. Nah, yang ditanyakan apa saja? Sini yang ditanyakan nilai debitnya berapa, kemudian kecepatan aliran rata-ratanya berapa, maka itu V. Lalu nilai Reynolds number-nya atau RE-nya berapa? Yang kita harus pegang di sini adalah di sini itu bentuk aliran, jenis aliran yang mengalir pada saluran ini dianggap sebagai aliran seragam. Itu yang menjadi kunci nanti untuk mencari nilai RE-nya. Oke, kita langsung lanjut ke analisisnya. Seperti biasa, yang kita cari yang pertama adalah luas penampang basahnya. Kita ambil dari sini aja rumusnya. Oke, A sama dengan, untuk trapesium luasnya sama dengan lebar dasar saluran ditambah perbandingan kemiringan dinding saluran dikali kedalaman aliran dikali lagi dengan kedalaman aliran. Oke, B-nya diketahui sebesar 3,2. Saya zoom dulu. Oke, sebesar 3,2. M-nya diketahui sebesar M-nya diketahui sebesar 2, kemudian hanya diketahui sebesar 2 meter juga ya. Oke. Setelah itu kita dapatkan hasil penampang basah dari saluran trapesium di atas adalah sebesar 14,4 meter per persegi. Kita ambil di sini nilai meter perseginya. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah mendapatkan nilai luas, kita mencari nilai P. Seperti biasa kita mencari nilai P. P itu adalah keliling basah ya teman-teman. Nah, kita masukkan parameternya. Kita copy dulu. Nah, B-nya sebesar 3,2 dikali 2, hanya 2, kemudian M-nya adalah 2 kuadrat. Kita hitung, maka kita dapatkan nilai P sebesar 12,14 meter. Yap. Langkah selanjutnya adalah kita dapatkan nilai jari-jari hidrolisnya. Harus ambil aja dari sini karena mirip ya. Oke. Maaf ya kalau suaranya agak krodit karena saya sedang merekamnya tidak dalam rumah, tapi di luar rumah. Oke, kita dapatkan nilai A-nya tadi sebesar 14,4, kemudian nilai P-nya sebesar 12,14. 12,14, maka kita dapatkan nilai R-nya sebesar 1,19 meter. Langkah keempat adalah kita mencari nilai V. Kita copy di sini dulu seperti biasa. Oke, nilai V-nya kita dapatkan dari memasukkan parameter kekasaran Manning yang sebesar 0,012
kemudian R-nya 1,19, lalu S-nya sebesar 0,001. Maka kita hitung. Bentar, ini biar nggak hilang. Nah, kan rapi jadi. Oke, sorry ya, saya atur dulu agar rapi. Nah, kita hitung per satu satuan dulu. Ini 1 per 0,12, maka kita dapatkan hasil 83,3 dikali 1,19 pangkat 2 per 3, itu kita dapatkan nilainya sebesar 1,12. Hal ini kita lakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan ya teman-teman. Kemudian 0,01 pangkat setengah itu kita dapatkan besar 0,0316 ya. Maka setelah mengalihkan semua, kita dapatkan nilai kecepatannya sebesar 2,96 meter per sekon. Oke. Semuanya sudah lengkap. Kita tinggal mencari nilai yang diminta oleh kasus di atas. Yang pertama kita cari nilai Q. Nilai Q kita tahu rumusnya adalah apa? Ada yang masih ingat? Q sama dengan V dikali A. Maka V-nya tadi sebesar 2,96 dikali 14,4, maka didapatkan nilai Q sebesar 42,61 meter kubik per detik. Meter kubik per setengah. Oke, besar pertama. Nah, parameter pertama yang diminta kita sudah dapatkan. Kemudian kita cari parameter yang kedua. Parameter yang kedua kita sudah dapatkan dengan menggunakan persamaan Manning. Kita tandai. Nah, yang terakhir adalah angka Reynolds atau Reynolds numbers ya. Reynolds numbers di materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapatkan persamaannya adalah sebagai berikut. Kita copy dulu. Nah, RE itu sama dengan massa jenis air. Ini kita pakai, kita cari dulu ikannya di sini. Ada nggak ya? Oh, ini dia ada. Bentar, ini dulu. Kemudian massa jenis air dikali dengan kecepatan dikali dengan nilai jari-jari hidrolis penampang dibagi dengan nilai kekentalan. Kekentalan itu disimbolkan dengan mu ya. Kita cari dulu di sini, semoga ada. Oh, ini dia. Oke. Sip. Ini kita hapus. Nah, rumus angka Reynolds adalah seperti ini. Kita tinggal masukkan parameter yang sudah kita cari tadi. Untuk nilai massa jenis air, seperti kita tahu untuk air biasa, air jernih itu massa jenisnya adalah 10 pangkat. Ada yang tahu? Berapa? 10 pangkat 3 ya. Atau 1000. Nah, kecepatan tadi besarannya kita dapatkan 2,96. Nilai jari-jari hidrolisnya kita dapatkan 1,19. Kemudian untuk kekentalan air biasa itu besarannya adalah 1,14 ya, dikali 10 pangkat minus 3.
10 pangkat minus 3. Oke. Dari perhitungan setelah dimasukkan ke dalam kalkulator Excel, maka kita dapatkan nilai RE sebesar 3,089 dikali 10 pangkat, kalau minus 3 naik ke atas, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat menjadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6 ya. Oke. Nah, kita dapatkan nilai angka Reynolds-nya sebesar 3,089 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri, dia termasuk ke dalam aliran laminar, turbulen atau transisi ya. Silahkan dicari. Ini saya kasih notice aja dulu sebentar. Iya. Nah, ini termasuk aliran apa ya? Aliran aliran. Oke. Cari ya di materi sebelumnya. Oke. Untuk contoh soal 2, maka kita sudah dapatkan nilai ketiga parameter yang kita cari tadi. Nilai debit aliran, kemudian nilai kecepatan aliran rata-ratanya, dan nilai angka Reynolds-nya. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal 3 ya teman-teman. Untuk contoh soal 3, ini kasusnya cukup berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Untuk contoh soal 3 ini kita parameter dasarnya yang belum diketahui sekarang ya. Parameter dasar yang saya maksud adalah nilai dimensi salurannya, yaitu nilai kedalaman alirannya atau tinggi salurannya. Bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya sama saja untuk tahapannya sebenarnya. Cuma nanti teman-teman perlu melakukan trial and error atau bisa menggunakan feature solver di Excel untuk menemukan nilai kedalaman alirannya. Kita coba dulu untuk menganalisisnya. Seperti biasa, kita catat dulu parameter-parameter yang diketahui. Kita gambar dulu. Yang pertama kita gambar dulu penampang melintangnya agar kita lebih tahu gambaran saluran kita seperti apa. Untuk nilai lebar dasar salurannya diketahui sebesar 5 meter. Kemudian untuk nilai H-nya ini yang masih menjadi misteri. Nah, ini yang kita cari. Nah, kemudian nilai W-nya otomatis juga belum bisa kita ketahui karena nilai H-nya belum diketahui. Oke. Setelah itu, parameter yang diketahui yang lain adalah nilai M-nya sama dengan 1. Lalu nilai koefisien kekerasan manningnya, karena bahannya adalah terbuat dari potongan batu, maka nilai N-nya sebesar 0,025. Lalu untuk kemiringan dasar salurannya atau S0 itu sama dengan 0,005. Ini kecil sekali, berarti permukaannya memang merata atau licin ya. Nah, di sini diketahui nilai debit sebesar 8 meter kubik per second. Oke. Nah, nilai H-nya berapa? Nilai H-nya sudah kita tandai tadi bahwa H merupakan parameter yang dicari di sini. Tahap selanjutnya adalah apa? Tahap selanjutnya adalah kita mencari dulu nilai A, P, kemudian R seperti biasa. Tapi di sini nanti bentuk nilai A, P, dan R-nya itu tidak berbentuk angka, tapi masih berbentuk persamaan karena parameter H-nya belum diketahui. Kita coba ya. Kita coba dari mencari nilai A. A seperti biasa, untuk trapesium rumusnya adalah B plus MA dikali H.
kemudian kita masukkan nilai B-nya dulu 5, M-nya sama 1, hanya kita belum ketahui ya. Nah, sekarang kita pindah untuk mencari nilai P. Untuk nilai P sama juga, karena diketahui adalah di sini parameternya adalah lebar dasar saluran saja. Maka untuk nilai H kita masih notasikan nilai H dalam bentuk huruf karena belum diketahui ya. Oke, masih seperti ini, M-nya diketahui, maka kita masukkan. Nilai P di sini kita sederhanakan menjadi 5 plus 2H Oke. Maka jika disederhanakan nilai P menjadi 52H akar 1 kuadrat ditambah 1, maka nilainya menjadi 2. P kita dapatkan nilainya sebesar 5 plus 2H akar 2. Masih juga dalam bentuk persamaan. Nah, selanjutnya kita langsung eksekusi untuk mencari nilai H-nya dengan memplot pada persamaan debit. Kita copy dari sini. Oke. Bawa di atas saja. P-nya dulu, kemudian Q-nya. Oke. Nilai Q persamaannya adalah V kali A. Untuk mencari nilai V, maka kita harus mencari dulu angka yang dapat didapatkan dari persamaan ininya, yaitu 1/n, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. Nilai A-nya sudah kita dapatkan dalam bentuk persamaan, maka kita tinggal masukkan ke parameter yang akan kita cari, yaitu nilai H. Oke. Q sama dengan 1/n R pangkat setengah dikali nah, jadinya seperti ini kurang lebih teman-teman ya persamaannya. Nah, di sini syukurnya nilai Q sudah diketahui, maka kita tinggal coba masukkan lalu kita substitusikan. Nilai Q awalnya adalah 8 meter kubik per second. Oke. Kemudian kita masukkan parameter-parameter yang sudah diketahui. Untuk nilai R, karena sama dengan A per P, maka kita bisa masukkan nilai yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu A-nya. Oke, kita besarkan. Kemudian nilai P-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini harusnya kita Oke, dari persamaan ini yang diketahui itu nilai N-nya dan nilai S0 ya teman-teman. Nah, ini nilai yang diketahui ini kita kelompokkan ke ruas kiri agar lebih mempermudah kita melakukan perhitungan. Nah, nanti jadinya yang di ruas kanan hanya ada persamaan yang mengandung unsur H saja atau kedalaman alirannya. Ini karena di sini N-nya masih ada pengaruh 1/n, maka jika ke ruas kiri itu menjadi kali. Tapi untuk S karena dia tidak ada pengaruh 1/, dia berdiri sendiri, maka untuk dipindah ke ruas kiri dia akan dibagi dengan S pangkat setengah. Sorry, so copy aja. Nah, ini saya bisa hapus ya teman-teman. Oke, sekarang kita baru masukkan angka-angkanya. N ini di sini nilainya adalah 0,025.
Lalu S di sini nilainya adalah 0,005. Yap. Nah, hasilnya adalah dari ruas kiri ini sebesar 0,2. Sorry, 8,94 ya. Nah, persamaan ini kita kunci dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita kunci, maka kita coba dengan cara trial and error. Cara trial and error itu maksudnya adalah teman-teman bisa menggunakan kalkulator atau bisa menggunakan Microsoft Excel dengan mencoba-coba memasukkan nilai H mungkin dari angka 0 sampai seterusnya, sehingga nanti nilai H-nya mendekati nilai H dari persamaan ini mendekati nilai 8,94. Setelah saya coba dengan trial and error, maka saya dapatkan nilai H-nya adalah sebesar 2,96 ya. Ya, ini bisa dicoba, silahkan. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Kemudian yaitu berarti di sini kita bisa isi nilainya adalah 2,96. Lalu nilai W-nya kita bisa hitung dengan 0,5 dikali 2,96 pangkat 0,5 ya. 1,22. Iya, seperti itu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Maka hasil akhirnya adalah kedalamannya sebesar 2,96 meter. Ini cukup logis dengan melihat nilai lebar dasar salurannya yang 5 meter. Karena nggak pernah ada ya nilai tinggi saluran itu, atau jarang ya, bukan nggak ada, jarang ada nilai tinggi kedalaman air atau tinggi suatu saluran itu melebihi lebar dasar saluran. Kecuali pada kondisi tertentu itu bisa terjadi. Oke.